Iya. Ya. Pak, di awal-awalnya kan meledak-meledak itu ya 1-2, tapi kok frekuensi banyak peristiwa-peristiwa itu sedemikian sangat tinggi? Kalau saya lihat itu ada berbagai faktor. Karena tadi ya dengan sudah didistribusikan sekitar 40 juta tabung kalau tidak salah ya. Itu banyak tabung-tabung ataupun alat-alat aksesorisnya, selangnya yang juga nggak standar masuk. Orang cari keuntungan, orang coba nyeludupin tabung udah kena ya, yang dari Cina, yang bahannya substandar, regulatornya juga. Yang kedua Pak, itu adalah national attrition. Jadi kayak ya sebetulnya harus ada biaya depresiasinya kan. Bahwa Anda udah pakai ini setahun 2 tahun, sekarang udah masuk ke tahun ketiga Pak. Anda harus cek lagi dong selangnya, masih bisa dipakai nggak? Kalau tabungnya sih bisa lama ya Pak? Tabungnya sih Pak belum, jarang Pak, hampir nggak ada yang tabungnya itu meledak karena burst, karena pecah. Itu karena gas LPG itu Pak, kalau begitu keluar dia tuh lebih berat dari udara sehingga di bawah. Susah untuk naik ke atas. Jadi begitu bocor ya itu menyebar gitu pelan. Dan itu juga harus sosialisasikan. Kalau nyimpen botol, tabung ya jangan di dalam rumah yang ber-AC atau tertutup, jendelanya harus terbuka. Misalnya begitu Pak. Itu yang simple yang begitu. Itu yang harus disosialisasikan terus. Karena itu ada inherent risk-nya, ada memang yang ada risiko yang memang ada di LPG yang nggak bisa diapa-apain. Ya, yang harus memang disadari oleh masyarakat. Tapi yang pakai LPG bukan kita aja pertama Pak, negara lain yang udah pakai LPG udah sekian tahun, ya juga hal-hal yang ini. Tapi yang memperburuk juga ini masalah perbedaan harga Pak Faisal tadi bilang, antara yang 3 kilo dengan yang 12 kilo. Itu harganya sekarang beda berapa Pak? Sekarang itu kalau nggak salah yang itu kan 4.250 yang 3 kilo, sekilo. Sekilonya 4.250. Jadi 3 kilo itu 12.750 harga isetnya Bu ya, harga ininya. Harga yang LPG yang 12 kilo sekitar 6.000 kalau nggak salah sekarang Bu. Apanya Pak? Per kilonya. Per kilonya. Jadi bedanya cukup tinggi. Iya, karena satu tabung itu sekitar 75 sekitar satu tabung sekarang. Iya Bu. Ya ini malaikat juga mau dagang nih. Kalau begitu. Itu pun Pak, Pertamina masih subsidi. Karena harga keekonomiannya itu di atas itu. Yang 12 kilo masih subsidi juga. Di atas. Jadi Pertamina juga mengalami permasalahan dengan subsidi yang harus disubsidi intern oleh Pertamina. Yang Pertamina juga karena punya target-target korporasi, ya penyediaan dananya untuk pemeliharaannya pun juga kurang, kan gitu Pak. Tapi kalau dulu Pak, itu yang 12 kilo kan yang pakai golongan menengah ke atas. Betul. Lebih sadar mereka, lebih mau ganti selang tiap setahun sekali atau regulator setiap kali ada masalah. Tapi kalau sekarang kan masyarakat yang di bawah udah bagian dari seluruh masyarakat yang memang kemampuan ekonominya juga kurang, sehingga perlu dijelaskan itu kelanjutannya nih gimana gitu. Bu Tri gimana nih melihat persoalan LPG ini? Kalau lagi-lagi kan yang korbannya rakyat kecil itu kan. Iya. Kalau saya tuh selalu ini loh Pak, orientasi saya kali ya, selalu bahwa rakyat itu harus diberdayakan. Jadi kalau mau konsentrasi membangun bangsa ini, ya, kita harus tahu dong bahwa dari penduduk terbesar itu, dari jumlah penduduk ya, yang terbesar itu kan tentunya rakyat. Jadi apapun program, mau sosialisasi program, mau memberikan sesuatu kepada rakyatnya gitu ya. Ini harusnya kalau bahasa saya itu people driven development. Jadi meletakkan masyarakat atau rakyat ini menjadi garda terdepan dari sebuah proses pembangunan. Sepertinya absurd kan? Tapi konkretnya, kalau konkretnya saya melihat tadi Pak Ari juga sudah menyebutkan bahwa rakyat itu diberdayakan, dimampukan. Yang namanya swakelola Pak, namanya apapun gitu ya. Rakyat diberi tanggung jawab. Jadi nggak usahlah birokrasi ini ikut-ikut ngurusin ya urusannya rakyat yang sebenarnya rakyat sendiri mampu mengurus. Jadi tugasnya birokrat itu menurut saya adalah mengatur sebagai regulator sekaligus ngawasi kalau ada penyimpangan. Itu baru bagus. Nah ini kan enggak, ini semua proyek apapun juga kalau bisa birokrat terlibat jadi kusut. Itu kalau saya melihatnya di situ. Jadi kalau ini sudah kita bisa mengatasi bahwa masyarakat itu menjadi subjek ngatur dirinya sendiri dan ini didorong oleh pemerintah, saya pikir insya Allah lah kita bisa ada perbaikan. Iya, saya ingin menggunakan kalimat
Ibu Tri ini sebagai kesimpulan, people driven atau people centered development, jadikanlah masyarakat itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Kedua, berdasarkan itu turunkanlah strategi dan kebijakan. Dan ketiga, laksanakan secara konsisten. Karena tadi Pak Ari katakan sebetulnya programnya sudah ada tapi berubah-berubah, hilang begitu. Kalau kita laksanakan secara konsisten, mungkin kita akan seperti Norwegia, mungkin kita akan seperti negara-negara yang berhasil memberdayakan kekayaan kita bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mungkin itu saja, dan terima kasih kepada Pak Ari, Ibu Tri yang telah bersedia untuk berbagi kepada kita. Sampai jumpa para pemirsa pada kesempatan berikutnya.